Oke, halo semua. Saat ini saya sedang berada di Guci di Tegal dan kebetulan bertemu dengan tokoh-tokoh yang keren. Makanya saya ingin share pengalaman-pengalaman beliau di dunia industri Pak Edi. Oh, ini udah melanglang buana seluruh Nusantara ya Bapak. Megang hotel-hotel top. Nah, dan ini kalian semua pasti tahu kalau kalian orang Pantura, mustahil gak ada yang tahu Ismun. Nah, beliau ini yang punya. Saya janji saya nggak akan cut atau ngedit atau gimana-gimana. Ini pure nanti hasil obrolan kita langsung kita upload ya Bapak ya. Oke. Pasti banyak hal yang bisa kita ambil dari obrolan hari ini. Bapak, boleh dikenalin siapa, lahirnya di mana, bebas Bapak, perjalanan masa kecilnya mungkin. Oke, terima kasih. Saya Pak Sidik, generasi kedua dari Haji Ismun. Haji Ismun adalah bapak saya anak nomor 7 dari 12 saudara. Oh, kebetulan banget ya Bapak. Ya. Anak ke-7, sekarang cabang ke-7. Ya. Ya, 7 tapi masih berkeinginan berlanjut dan berlanjut. Istimewa. Nah, mungkin bisa diceritakan Bapak perjalanan dari ayahanda dulu. Pak Ismun itu adalah pekerja yang ulet, disiplin tinggi. Memang orang-orang terdahulu itu kan memang seperti itu. Alhamdulillah mereka mendidik anak-anaknya semua bisa sekolah, walaupun Haji Ismun itu sendiri tidak tamat SD. Tidak tamat SD. Tidak tamat SD. Sampai kelas 3 aja, ceritanya seperti itu. Mungkin pernah di-share dulu Bapak, berarti ayahanda ya memulai awalnya gimana untuk akhirnya punya satu outlet dulu lah sebelum sampai sekarang. Rumah makan Haji Ismun itu berdiri sekitar tahun 58. 58. Itu dulu bukan rumah makan, bukan warung, tapi semacam kayak apa itu, lincak gitu. Orang kampung itu kan rumahnya depannya ada lincaknya, dibuat untuk jualan kayak telo goreng, getuk goreng. Belum jualan makanan berarti Bapak? Belum, ketika itu sesuai perkembangan zamannya akhirnya dibukalah warung, walaupun dulu itu menunya sangat sederhana. Kebetulan di sebelah rumah makan Haji Ismun itu dulu ada musola. Eranya saat itu memang dibuat untuk tempat ngerumpi warung itu. Jadi akhirnya perkembangannya juga cepat karena di tempat ngerumpi itu masa-masa tahun politik. Karena menjelang tahun 65 itu gegap gempitanya PKI ya Bapak? Iya, itu menjadikan tempat warungnya, istilahnya warungnya Mbok Tami, ibu dari Bapak Haji Ismun itu sangat ramai dikunjungi orang untuk ngobrol, sekarang istilahnya ngerumpi. Bahkan bisa jadi satu cangkir kopi itu bisa untuk berjam-jam. Dan bisa jadi sehari itu orang datang itu bisa 3 kali. Pagi sarapan, siang makan makanannya, malam juga ikut ngerumpi di sini. Alhamdulillah seperti itu. Terus akhirnya muncul Haji Ismun di mana Bapak? Muncul nama Haji Ismun itu kan memang Bapak itu sekitar tahun 80-an tuh naik haji. Terus secara resmi rumah makannya diganti, artinya dikasih nama rumah makan Haji Ismun. Haji Ismun. Pertama kali cabang pertama di mana? Ya di Margoyoso, sekarang di Jepara ya? Ya, di Kecamatan Kaliamatan, dulu Kecamatan Pecangaan, sekarang sudah dipecah jadi 2 kecamatan. Oke. Sampai sekarang Bapak, ada menu yang dari awal memang wajib itu nggak boleh dihilangin, atau memang dari awal tuh Pak Haji Ismun pokoknya menunya kudu iki. Gimana Pak? Ya boleh dibilang seperti itu boleh, atau setidak-tidaknya di sana ada menu yang khas, yaitu sop campur. Itu dari awal Pak Haji Ismun sampai sekarang masih ada? Ya, masih ada, itu yang jadi kelangenan, terutama kalau ke Jepara. Kalau ke Jepara, kalau tidak makan di rumah makan Haji Ismun, ya tidak ke Jepara atau belum ke Jepara. Harus itu. Sudah jadi brand Iya. kota ya, Pak? Sudah jadi brand kota. Ingat Haji Ismun, ingat Jepara, Jepara ingat Haji Ismun. Oh iya, itu perlu di anu Bapak. Hashtag. Boleh. Iya. Ingat makan, ingat Haji Ismun. Kalau lewat Pantura, kan gitu. Ya.
Tapi memang benar. Jadi saya nyoba beberapa outlet ya, beberapa cabang itu memang standarnya rasanya itu sama, Bapak. Jadi saya mau di Lingkar atau mau terakhir di Jepara kemarin ya sama, Bapak. Berarti resep itu dipertahankan sampai sekarang. Mudah-mudahan bertahan sampai akhir hidup, akhir hayat. Oke. Bapak yang belum banyak orang tahu ya. Yang ini anak-anak muda juga wajib tahu karena anak muda sekarang kan urung-urung wis ngeluh, urung-urung wis kesel. Nah, ini anak-anak muda sekarang, cucu-cucunya Bapak juga wajib tahu ini. Gimana perjuangan Bapak dulu? Ya, alhamdulillah perjuangan saya di Rumah Kemakan Haji Ismun adalah saya dulu juga jadi karyawan, tidak terus serta-merta seperti ini. Saya perjuangannya ya jadi tukang asa-asa, tukang ngokok kompor, motong ayam, ngepel dan sebagainya. Seperti itu, dan gajian tidak serta-merta terus tak jadi miliknya Pak Sidik semua, enggak. Semua butuh proses. Dan pilihan kuliner sekarang di Haji Ismun adalah sudah mantap di hati, mantap di kehidupan bahwa Pak Sidik cocok di kuliner. Dan ini untuk kaula muda, menurut hemat Pak Sidik ini, bisnis di kuliner adalah bisnis yang paling menjanjikan. Oh iya, karena orang tiap hari butuh makan ya. Ya. Tapi nanti ini ada GM-nya. Wah ini, saya ketemu sama GM. Ini juga GM juga nih. Ini GM. Bagaimana nanti pengarahannya atau info-infonya yang sangat luar biasa tadi, saya dapat ilmu yang banyak. Ya betul. Makanya ini saya Tegal. putuskan, ini kalian harus denger, ini kalian harus wajib nonton. Jarang-jarang ketemu orang-orang hebat ini. Nah, geser dikit ini ke Pak Edi. Halo Pak Edi. Halo, Tadi selamat sore. Pak Haji Sidik udah cerita perjalanan masa kecilnya. Nah, ini boleh masa kecil Bapak lah. Gimana, lahirnya kapan? Aduh. Nama saya Edi Susanto. Kebetulan saya lahir di Klaten. Lahir dan sampai SMA di Klaten. Tapi setelah SMA lulus 89, saya sudah mulai merantau sampai sekarang. Gitu. Jadi kalau mulai dunia hotel saya mulai tahun 90-an. 90-an. 90-an saya sudah mulai hotel. Kalau masa kecil ya tidak jauh-jauh dari Pak Sidik tadi. Dia sama-sama mulai dari nol, sama-sama mulai dari rekoso, mulai dari dishwasher, bukan langsung dari GM, enggak. Jadi enggak ada. Tetap cuci piring dulu Bapak ya. Tetap cuci piring dulu. Tetap dia tahu rekosone dari bawah. Nah seperti itu. Ya step by step kita melompati beberapa posisi, akhirnya kan seperti itu. Saya sendiri meluluskan sekolah S1 itu sudah punya anak 2. Wow. Jadi berbeda. Jadi, kalau orang mungkin kalau saya berpikirnya dulu saya bisa sekolah sambil bekerja, nah gitu. Jadi tidak ada kuliah itu tidak ada biaya orang tua, tidak ada. Semuanya sendiri. Gitu. Jadi kuliah sampai lulus ya otomatis harus utang sana sini tidak apa-apa. Yang penting kita punya aset yaitu pendidikan. Oke. Pendidikan. Nah, tapi kayaknya tadi saya sempat baca titelnya Bapak nggak ada basic di hospitality hospitality atau hotel atau resto nggak ada ya Bapak? Kalau hotel ada, saya kan lulusan Sahid ya, STP Sahid, Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid. Angkatan tahun. Tapi di belakang SST Bapak? Yes, itu Sentrapan Pariwisata. Bukan sarjana teknik. Saya kira teknik Bapak. Bukan sarjana teknik, bukan. Saya murni orang hotel. Pertama saya kuliah sekolah di lembaga dulu pariwisata BPLP Kasatran Solo. Itu 95 saya lulusan 95 D3. Baru lahir kita. Ya. Lalu 2007 baru lulus S1-nya di Sekolah Tinggi Pariwisata di Sahid Solo gitu. Nah, tapi saya dibesarkan bisnisnya di Solo, kebetulan seperti itu aja gitu. 2003 pertama kali jadi GM 2003 sampai sekarang udah muter-muter sampai sekarang melalang ke Nusantara ya Pak? Iya, jadi anak jalanan lah Mas. Oke.
saat ini yang sering diobrolin anak muda itu passion loh Pak. Passion. Nah menurut Bapak itu terpaksa atau memang benar-benar dari dulu wah ini passionku ini? Sebetulnya kalau kita ngomong sebuah passion atau pekerjaan sendiri, artinya kita sudah menemukan sesuatu yang kita rasakan cocok. Kita rasakan di hati itu sudah fix, fokus. Kalau kita fokus itu aja. Jadi selama di hati kita tidak temukan, kita masih mencari, ya selamanya kita tetap jadi pengembara cari, mencari dan sebagainya. Sekarang intinya putuskan fokus. Setelah itu semuanya serahkan pada yang kuasa. Yang penting kita udah fokus, berusaha. Harus yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Udah itu. Oke, sekedar Jangan banyak galau pokoknya. Jangan banyak mikir, tapi banyak bertindak. yes, for your information guys. Jadi Pak Edi ini beliau sekarang megang 3 hotel besar nih, salah satunya kita sedang di San Kita ya, San kita resort yes di Gucci. Gucci. Kalau kalian kesini wajib mampir. Di belakang itu Kolam sayang renang air hangat. Ada waterparknya, Kamarnya lebih dari 300 istimewa. istimewa. Oke Bapak, ini pertanyaan yang rada yang rada menggelitik juga Bapak. Melalang buana GM, nggak pengen punya hotel sendiri Bapak? Pengen sekali. Pernah punya restoran sekali, tapi gagal. Saya tinggal yang ngelola keluarga, akhirnya gagal karena nggak fokus tadi. Kesalahan satu, nggak fokus. Itu saya salah. Atau jangan-jangan punya apa ya Bapak? Saya sempat dapat kata-kata seperti itu dari Pak Agus. Jadi memang kalau basicnya memang bakatnya itu GM Bapak. Jadi bakatnya ngegeke wong. Nah, sepakat ya Bapak dengan kata-kata itu? Sepakat. Ada benarnya juga. Ada benarnya juga. Karena kita udah melompat kembali lagi ya Pak Agus ya. Lompat kembali lagi, akhirnya memang bakat kita di GM. Kemana-mana ya GM mulu. Ya, Tapi GM-nya untuk beberapa hotel ya. Iya. Boy, itu Luar biasa. posisi yang prestis lah. Jadi kalau di hierarki kepengurusan atau organisasi ya itu top lead-nya lah. Head-nya, jadi dari perusahaan itu mau jalan, mau rubuh, ya yang tanggung jawab. Tangi kembali dan ini tanggung jawab. Nah, Angsurannya kembali ke sini lagi. Aku nggak pikir angsuran. Aku owner gitu. Jadi pasti nggak pikir angsuran. Karena owner. ya. Yang susah saya ini. Bapak, ini tadi saya sempat dengar mau turun ke generasi ketiga, Bapak. Nah, kira-kira gimana? Mungkin ada kiat-kiat yang sudah dipersiapkan buat generasi selanjutnya. Nah, paling tidak itu pengalaman-pengalaman itu diceritakan kepada anak-anak cucu-cucu keturunannya bahwa dulu Haji Ismun itu seperti itu, ketika di generasinya Pak Sidik ya seperti ini. Bagaimana Haji Ismun dulu baru 1 rumah makan, sekarang Pak Sidik sudah beberapa rumah makan, dan saya tetap berusaha setiap saat dapat membuat rumah makan berikutnya. Oke. Berapa Bapak? Pengennya punya berapa lagi? Nah, itu sesuatu yang menurut Pak Sidik unlogic. Oke. Tidak Magic bisa, semua, Bapak? ya unlogic semua itu kan. Kalau istilahnya Pak Sidik itu unlogic. Iya. Tidak bisa jadi Target gitu target maksudnya? itu. Oke. Soalnya kadang-kadang yang di luar kemampuan kita itu banyak, Iya. dan itu memang luar biasa. Tadi sempat ngobrol sama Pak Edi juga. Kepikiran buka franchise nggak Bapak? Namanya kan udah legend ini, udah melegenda lah. Untuk sementara sih ini belum ada ke arah sana karena kita masih belajar di sistem. Tidak tahu nanti ke depannya kalau kita sudah punya sistem yang baik, ada kemungkinan juga franchise tidak salah begitu. Oke, jadi ada peluang. Jadi Ada. nggak hanya turun-turun keluarga ya, Bapak. Ya, boleh. Siap Bapak. Pak Edi, nah ini mungkin penutup kita ya. Ini karena kita juga udah mau go lagi ke Demak. Mungkin pesan buat anak-anak muda lagi karena kita harus menyiapkan anak muda ya Bapak. Buat saya juga, pesan buat saya juga. Pesanan udah simpel saja, fokus. Jadi tentukan, fokus, jalankan.
Jangan banyak mikir. Semua ada resiko, nggak ada tambah resiko. Jangan mikir resiko. Jangan. Yang kita pikir adalah meminimalis resiko, bukan resikonya. Karena resiko pasti ada. Gitu ya. Resiko pasti ada. Sekarang fokus, lakukan. Manage dengan baik, continue, komitmen jelas itu penting. Itu aja. Jangan pernah di zona nyaman seperti Mas ya. Jangan pernah di zona nyaman. Zona nyaman itu membunuh kita. Membunuh kita. Zona nyaman tadi. Gitu. PR anak muda. Itu PR anak muda. Keluar dari zona nyaman, keluar. Karena disitulah kunci keberhasilan kita. Kunci di mana kita akan menemukan diri kita sendiri. Diri kita sendiri temukan. Pelaut dibesarkan bukan karena tanpa melaut, justru dengan melaut tadi, dengan ombak yang besar, itu bagian, gitu loh ya. Kita digembleng dengan alam, gitu. Nggak usah mikir, biar alam yang menggemblengannya. Bismillah gitu aja intinya. Bismillah. Nah, ini luar biasa. Terima kasih Pak Edi, GM Sun kita Gucci istimewa. Nah ini saya minta pesan juga ini dari Pak GM Range Cafe Resto. Nah, ini juga melanglang buana Bapak. Kok buana? Melanglang benua. Benua semua dari Singgaya ya Pak Agus ya. Pesan buat anak-anak muda Pak Agus. Pesan untuk anak muda ya tetap semangat dalam menghadapi era globalisasi. Kuncinya semangat Pak. Jadi antusias, semangat, itu aja sih. Nah terakhir balik lagi nih ke Bapak. Pak Haji Sidik, generasi kedua Haji Ismun. Apa Bapak yang bisa di-share ke anak-anak dan cucu-cucu Bapak? Ya, memang kata kunci saya untuk saya pribadi ini karena kita adalah makhluk Tuhan. Artinya kita punya yang maha kuasa. Yang maha kuasa kita siapa? Allah. Tetap itu kata kuncinya di sana. Kalau untuk Pak Sidik, semua digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti urusan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terima kasih semua, kalian wajib nonton ini. Jadi sesuai janji saya di awal tadi, kalau saya biasanya bikin video sinematik, saya nggak pernah on cam. Nah, hari ini pertama kali saya on cam bareng tokoh-tokoh keren. Dan sesuai janji saya juga, nggak akan saya potong, nggak akan saya edit gimana-gimana, nggak akan saya kasih background juga, biar murni obrolan ini sampai ke mata dan telinga kita semua. Oke? Tangannya Pak Oh, Sidik tangannya ini Pak Sidik ini. ada mananya. Mananya apa, Bapak? Mananya cash. Cash. Tidak utang, cash. Sing duwe angsuran nih. Belajar sama Pak Haji. Yes, terima kasih. Saya Aziz dari Gucci. Sampai ketemu dengan orang-orang keren berikutnya. Belajar dari Pak Haji supaya kita nggak pernah